Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati dengan NIM 40122111073. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang persona non grata dalam Vienna Convention on Diplomat Relation. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persona non grata. Persona non grata adalah sebuah istilah dalam hukum internasional yang merujuk pada seseorang diplomat yang tidak lagi diterima oleh negara penerima. Nah, istilah ini sendiri secara harfiah berarti orang yang tidak disukai. Konsepnya ini diatur secara rinci dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation pada tahun 1961. Nah, mengapa seseorang diplomat bisa dinyatakan sebagai persona non grata? Ada beberapa alasan yang akan kita simak. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan negara itulah sangat penting. Seseorang yang diplomat yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum negara tempat ia bertugas seperti spionis, intervensi dari urusan dalam negeri, atau tindakan yang membahayakan keamanan negaranya dapat dinyatakan sebagai persona non grata. Nah, alasan keamanan. Jika keberadaan seorang diplomatik dinilai dapat membahayakan keamanan nasional dari negara penerima, ia dapat dikeluarkan. Yang kedua, ada alasan politik. Seringkali keputusan untuk menyatakan seseorang diplomat persona non grata ini didorong oleh pertimbangan politik, seperti adanya ketegangan antara hubungan antar dua negara. Nah, apa yang terjadi jika seseorang diplomat ini dinyatakan sebagai persona non grata? Yang pertama itu adanya penarikan kembali. Negara pengirim biasanya akan menarik kembali diplomat yang bersangkutan dari negara penerima. Yang kedua, adanya perhentian tugas. Penghentian tugas ini jika diplomatik tersebut tidak segera ditarik dari negara penerima dapat menghentikan segala aktivitas diplomatnya. Nah, tujuan dari adanya konsep persona non grata ini yang pertama untuk melindungi kepentingan negaranya. Kepentingan seperti apa sih yang dilindungi? Dengan menyatakan seseorang diplomat persona non grata, negara penerima dapat melindungi keamanan dan juga kepentingan nasional negara tersebut. Yang kedua yaitu menjaga hubungan diplomatik. Konsep ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik antar dua negara agar tetap berjalan dengan baik jika terjadi perselisihan dengan negara penerima. Menggunakan mekanisme ini untuk menyampaikan ketidaksenangannya tanpa harus memutus hubungan diplomatik secara total. Nah, pentingnya Vienna Convention on Diplomatic Relation ini sangatlah penting. Konvensi Wina mengatur tentang hubungan diplomatik yang merupakan sebuah landasan hukum yang mengatur hubungan diplomatik antar negara di seluruh dunia. Nah, konferensi ini memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada para diplomatik, namun juga memberikan batasan-batasan kepada para diplomatik. Konsep persona non grata merupakan salah satu contoh bagaimana konvensi ini mengatur interaksi antar pengirim dan juga antar negara penerima. Secara singkat, persona non grata adalah alat yang digunakan oleh negara penerima untuk menyampaikan ketidaksenangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh diplomat dan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Di sini saya akan membahas tentang kasus dari persona non grata ini yang terjadi di Jenderal PBB dan juga Israel. Nah, kasus penetapan status persona non grata terhadap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Israel ini telah memicu berbagai kontroversi dan juga reaksi internasional yang juga sangat signifikan. Berikut beberapa halnya. Yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu latar belakang ditetapnya ini status persona non grata ini terlebih dahulu.
Nah, Israel ini menyatakan Guterres sebagai persona non grata pada 2 Oktober 2024, melarangnya memasuki negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah Guterres menyerukan gencatan senjata dan mengutuk meluasnya konflik di Timur Tengah, menyusul serangan rudal Iran terhadap Israel. Nah, untuk alasan Israelnya sendiri, yaitu Menteri Luar Negeri dari pihak Israel Khan, mengklaim bahwa Gustar ini gagal untuk mengutuk dengan tegas serangan Iran dan belum menyatakan Hamas ini sebagai organisasi terorisme. Nah, Israel juga menuduh Gustar bersikap anti-Israel karena tidak mendukung mereka dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang dianggap terorisme. Seperti tadi Hamas tadi yang tidak mereka belum mengklaim bahwa Hamas ini sebuah organisasi terorisme. Nah, untuk reaksi internasionalnya ini, yang pertama adanya Dewan Keamanan PBB dan banyak negara anggota yang menyatakan dukungan penuh terhadap Gustar ini. Jadi Gustar ini sangat didukung oleh Dewan Keamanan PBB dan juga negara-negara anggotanya. Nah, yang kedua, Palestina mengecam tindakan Israel, menyebut sebagai serangan yang sistematik terhadap internasional. Nah, yang ketiga, adanya Perancis dan juga Norwegia yang mengkritik bahwa keputusan Israel ini menyebutkan tidak dapat dibenarkan dan bersikap kontraduktif. Nah, implikasinya yaitu tindakan Israel ini dianggap sebagai serangan terhadap PBB dan sistem hukum internasional. Jadi dari pernyataan ini beranggapan bahwasannya tindakan Israel ini sangat menyerang PBB sebagai sebuah serangan dan mengancam sistem hukum internasional. Nah, yang kedua yaitu keputusan ini dapat mempersulit upaya diplomatik dan resolusi konflik di Timur Tengah. Nah, yang ketiga, hal ini menunjukkan ketegangan yang meningkat antara Israel dan juga komunitas internasional. Contohnya tadi PBB. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya penetapan status non grata terhadap Guterres mencerminkan kompleksitas situasi di Timur Tengah dan tantangan dalam upaya perdamaian. Tindakan Israel telah memicu perdebatan tentang apa sebenarnya peran PBB ini dan hukum internasional dalam konflik regional serta menguji solidaritas internasional terhadap lembaga-lembaga global. Nah, baik teman-teman, itu tadi saya telah menjelaskan tentang apa saja pengertian dari persona non grata, contohnya, terus tujuannya dan bagaimana konsep dari persona non grata ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kata yang salah atau salah pengucapan atau lainnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.